Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febri Reskianti. Saya dari kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video dan penjelasan singkat tentang hiperlaktasi, yaitu komplikasi pada ibu menyusui untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Selamat menyaksikan. Komplikasi pada ibu menyusui. Di sini saya membahas hiperlaktasi. 1. Pengertian hiperlaktasi, tanda hiperlaktasi, penyebab hiperlaktasi, dan penanggulangan hiperlaktasi atau cara mengatasi hiperlaktasi. Pengertian hiperlaktasi. Hiperlaktasi adalah kondisi tubuh ibu yang menyusui menghasilkan ASI jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan bayinya. ASI mungkin keluar dengan cepat dan kuat sehingga sulit bagi bayi untuk menyusui dengan baik. Tanda hiperlaktasi dapat dilihat pada ibu dan bayi. Nah, pada ibu salah satunya yaitu payudara terasa penuh dan kencang dan sakit saat menyusui dan saluran susu tersumbat. Nah, sedangkan pada bayi merasa rewel dan menolak pemberian ASI. Bayi mungkin sudah kenyang dan berhenti menyusui sebelum ASI yang berjenis high milk yang mengandung lemak lebih tinggi mengalir. Mungkin bayi juga mengalami kenaikan berat badan yang sangat rendah atau sangat tinggi. Penyebab hiperlaktasi. Pada awal kelahiran, beberapa ibu menghasilkan terlalu banyak ASI, sementara yang lain menghasilkan terlalu sedikit. Masalah hiperlaktasi tersebut sebagian besar disebabkan oleh banyaknya alveoli atau kelenjar penghasil susu di payudara ibu. Dengan yang mengalami hiperlaktasi dan ibu yang normal, jumlah rata-rata alveoli per payudara pada ibu yang normal sekitar 100 hingga 300 alveoli. Nah, sedangkan pada ibu yang mengalami hiperlaktasi 3 kali lipat lebih meningkat. Kadang-kadang seorang ibu akan menghasilkan terlalu banyak ASI karena dia secara tidak sengaja memberikan isyarat tubuhnya untuk menghasilkan sebanyak itu. Misalnya dengan memompa lebih banyak ASI daripada yang dibutuhkan bayinya. Nah, faktor penyebabnya juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi. Pengobatan hiperlaktasi atau cara mengatasi hiperlaktasi. Pertama, sebelum setiap menyusui, pompa secukupnya untuk memperlambat aliran ASI. Kedua, cobalah menyusui si kecil sebelum dia sangat lapar atau ketika dia pertama kali bangun. Posisi menyusui tertentu dapat membantu si kecil mengatasi aliran susu yang lebih baik. Cobalah posisi si kecil menghadap ibu. Untuk menyusui, ibu mungkin perlu sedikit menundukkan kepalanya untuk membiarkan gravitasi memperlambat aliran ASI. Posisi ibu sebaiknya berbaring atau bersandar. Nah, yang keempat, keluarkan mulut si kecil dari payudara jika dia sepertinya menelan susu terlalu cepat. Kelima, untuk membantu mengurangi suplai ASI, ibu mulailah dengan memompa kedua payudara sampai habis. Kemudian, susui si kecil hanya dengan satu payudara selama 2 hingga 4 kali berturut-turut. Keenam, waspadalah terhadap kemungkinan saluran susu tersumbat atau tanda-tanda mastitis. Nah, ini salah satu contoh gambar ibu yang mengalami hiperlaktasi. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang hiperlaktasi. Selanjutnya saya akan membahas video dan materinya secara singkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febri Reskianti. Saya dari kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Di sini materinya tentang masalah pada ibu yang menyusui. Nah, salah satunya saya membahas tentang hiperlaktasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hiperlaktasi. Apa sih hiperlaktasi itu? Hiperlaktasi adalah keadaan atau kondisi di mana ibu dapat memproduksi ASI lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan bayinya. Nah, pada bulan pertama sejak kelahiran, produksi ASI yang berlimpah itu adalah hal yang wajar. Namun, jika masih berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, itu berarti bisa dikatakan ibu mengalami hiperlaktasi, di mana atau disebut juga dengan sindrom hiperlaktasi. Nah, apa-apa saja sih penyebab dari hiperlaktasi pada ibu menyusui ini? 1. Karena ketidakseimbangan hormon. Nah, yang kedua, karena ibu sering memerah ASInya. Kenapa? Karena sering memerah ASI bisa dijadikan penyebab dari
terjadinya hiperlaktasi ini karena pada saat ibu memerah ASI waktu pada malam hari ataupun pada saat ibu mau pergi bekerja, itu akan memicu respon tubuh dan kelenjar susu ini atau yang penghasil air susu itu, kelenjar susu berpikiran kalau dia itu harus memproduksi ASI lebih banyak lagi karena banyak dibutuhkan. Makanya itu menjadi salah satu penyebabnya. Yang ketiga yaitu jumlah alveolnya lebih banyak pada ibu hiperlaktasi. Kenapa? Biasanya pada orang normal jumlah alveolnya atau kelenjar susunya itu bisa 100 sampai 300. Nah, sedangkan pada ibu hiperlaktasi ini meningkat sebanyak 3 kali lipat. Nah, yang keempat penyebabnya itu karena ketidakseimbangan hormon prolaktin juga yang menyebabkan terjadinya hiperlaktasi. Baiklah, di sini saya akan singgung juga tentang gejala-gejala yang dialami oleh ibu hiperlaktasi pada bayi maupun pada ibunya sendiri. Nah, yang pertama pada ibu payudara akan terasa kencang, berat dan berisi penuh dan sakit kadangkala dan terjadi pembengkakan juga. Dan juga ASI itu keluar deras, terasa seperti aliran yang deras dan menetes juga. Nah, pada bayi biasa bayi akan muntah atau tersedak karena tidak bisa mengontrol aliran yang terlalu deras tadi. Terus perut menjadi gemuk dan juga kenaikan berat badan yang tidak seimbang oleh bayi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai gejala dalam hiperlaktasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cara mengatasi hiperlaktasi. Pertama, cobalah menyusui bayi secara rileks, yaitu di mana keadaan ibu berbaring maupun bersandar, karena pada saat inilah ibu bisa mengontrol aliran ASI yang keluar agar tidak deras. Nah, posisi bayi harus sesuai dengan perlekatan yang baik, yaitu perut bayi ketemu perut ibu dan wajah bayi ketemu sama payudara dan bayi akan mulai menghisap. Nah, pada saat menghisap, pada saat bayi menyusui, sebaiknya agak dikecilkan sedikit kepala bayinya agar dia bisa juga mengontrol pengeluaran ASI yang terlalu deras tadi. Nah, yang kedua yaitu susui dengan salah satu payudara saja. Nah, satu lagi payudara yang satunya lagi cukup dikosongkan, yaitu dengan cara dipompa ASI. Nah, di sini saya tampilkan juga medianya, yaitu pompa ASI. Di sini saya menggunakan pompa ASI elektrik. Pompa ASI elektrik. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana tata cara menggunakan pompa ASI. Yang ketiga yaitu dengan persiapkan handuk kecil untuk mengelap atau untuk ditaruhkan di vertebra agar meresap tetesan ASI yang mengalir tadi, agar ibu merasa nyaman dan bayi itu merasa nyaman saat disusui, tidak tiba-tiba tidak kotor, dan yang membuat bayi nyaman. Nah, yang itu upayakan untuk menghindari pembengkakan yang berlebihan yang bisa merujuk ke mastitis ataupun yang lainnya. Ibu bisa menggunakan kompres dingin untuk mengatasi hiperlaktasi ini. Kompres dingin ataupun mengompres payudara dengan menggunakan daun kol. Daun kol itu dikatakan bisa untuk mengurangi produksi ASI yang berlebihan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memompa ASI. Memompa ASI di sini kita menggunakan alatnya. Di sini ada alat pemompanya, ini tabungnya, dan ini saya menggunakan yang elektrik, yang bisa juga dengan menggunakan yang manual. Dan di sini ada selangnya. Pastikan dulu sebelum melakukan memompa ASI barang-barangnya sudah ada dan dalam keadaan bersih ya. Nah, ini pastikan tidak ada yang terlilit ataupun terlipat ya. Nah,
Sebelum kita melakukan pemompaan ASI, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita cari tempat dan posisi yang nyaman untuk ibu memompa ASINya. Disarankan pada ibu-ibu yang akan memompa ASI untuk duduk dengan rileks dan posisi duduknya bersandar. Pada saat memompa ASI, otomatis kan kita cenderung mencorongkan badan ke depan. Nah, supaya tidak pegal dan lelah, kita bisa menyandar dan bersandar ke kursi yang nyaman, yang membuat pengeluaran ASI juga teratur. Nah, pompa ASI ini dilakukan selama sebanyak 20-30 menit, tergantung seberapa kebutuhan bayi ya, dan jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering memompa ASI. Nah, pertama kita masukkan dulu. Ini kita sambungkan dulu. Nah, itu yang kita sudah bersih tadi, pompa. Kita kembali selangnya ke nah, posisi ibu sudah berbaring, kan? Posisi ibu sudah berbaring, sudah pastikan. Ini adalah biasanya dalam kotak ataupun dalam pompa ASI itu sudah ada buku ya, bisa dibaca bagaimana cara duduk, ada tata-tata juga dan berapa banyak kekuatan atau kegiatan dan frekuensinya seberapa. Nah, di sini ada tombol frekuensi seberapa besar frekuensinya. Di sini ada tombol tambah untuk menambah pijakannya. Ini untuk mengkurangkan ya. Posisi ibu bersandar ya. Nah, letakkan pompa di payudara ibu. Nah, setelah itu nyalakan. Setelah itu usahakan bersandar ya, karena usahakan memompa ASI itu saat duduk. Kalau saat berbaring itu membuat ASI tumpah dan tak terpenuhi. Nah, oh ya, pada saat memompa ASI, misalnya di sisi payudara yang sebelah kanan, nah payudara yang di sebelah kiri ini otomatis akan mengeluarkan ASI juga. Jikalau ibu mengalami hiperaklasi tadi, pengeluaran ASI yang makin banyak kan, nah itu harus mempersiapkan satu botol juga, satu tempat minuman bayi, satu botol untuk menampung ASI yang sisi sebelah kirinya tadi agar tidak terbuang. Nah, untuk memompa ASI menggunakan pompa elektrik ini kan tubuh ibu bersandar kan. Nah, upayakan alat penyedotnya itu, alat pemompanya itu tepat di daerah puting dan areola agar tidak sakit yang mengenai sisi atau bagian dari badan mama ini ya, badan payudara ini. Tekan selama selebih dan kurangnya itu selama 15-45 menit. Nah, sama yang tadi ya, 20-30 menit tadi. Posisinya harus tepat agar kita tidak juga sakit ya. Baiklah, itulah tadi penampilan video tugas dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di sini saya masih belajar dan saya akan lebih tekun lagi dan lebih banyak membaca lagi untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.